Pada tahun 2001, Studio Ghibli merilis film yang berjudul Spirited Away. Film animasi karya Hayao Miyazaki ini menceritakan seorang anak perempuan dan keluarganya yang tidak sengaja masuk dan terjebak di dalam dunia arwah. Tapi, apa kalian tahu? Film ini mengambil inspirasi dari cerita rakyat dan legenda-legenda Jepang yang membawa tema Kamikakushi atau disembunyikan oleh dewa. Kisah-kisah tersebut menceritakan orang-orang yang menghilang secara misterius, seringkali pada situasi yang mustahil. Dan kasus seperti ini sempat terjadi di suatu kuil di prefektur Gunma, Jepang, di mana kuil yang terkenal dengan bunga azaleanya ini menjadi lokasi menghilangnya seorang ibu rumah tangga secara misterius. Apakah ini bukti nyata dari Kamikakushi? Atau apakah ada hal yang lebih jahat yang terjadi di sini? Hai, Sandi Fahir, dan selamat datang di Arsip Merah, tempat di mana kita mengulas kisah-kisah nyata dari sisi paling gelap dunia. Jadi, siapkan selimut kalian, redupkan lampu, dan mari kita mulai kelas malam ini. Pada awal bulan Mei di Jepang, terdapat sederet hari libur yang disebut dengan Golden Week. Durasi libur yang panjang ini seringkali digunakan orang-orang Jepang untuk berlibur bersama keluarganya. Dan itulah yang dilakukan oleh Shizuka Noriko, seorang ibu rumah tangga berusia 48 tahun dari kota Shirai, prefektur Chiba. Pada hari Minggu 3 Mei 1998, Noriko bersama suami, anak perempuannya, cucunya yang masih kecil, paman, bibi, dan ibu mertuanya sedang berkunjung ke toko bunga. Tiba-tiba sang ibu mertua mengusulkan untuk berkunjung ke kuil di Gunung Akagi untuk melihat bunga azalea yang sedang bermekaran saat itu. Akhirnya, keluarga tersebut melakukan perjalanan ke kuil Miyosawa Akagi yang berada di prefektur Gunma, sekitar 110 km dari tempat tinggal mereka. Hari sedang mendung dan hujan mulai turun ketika keluarga tersebut berangkat dari rumahnya. Sesampainya di sana, sekitar pukul 11.30 siang, hujan masih turun. Noriko dan kerabatnya memutuskan untuk menunggu di dalam mobil di parkiran, sementara suami dan pamannya pergi ke kuil untuk memberikan persembahan. Setelah menunggu sekitar 20-30 menit, Noriko memutuskan untuk pergi ke kuil juga. Dia bilang ke kerabatnya yang lain kalau dia hanya akan memberikan persembahan sebentar dan lalu kembali lagi. Jadi, Noriko mengambil uang sebesar 101 yen dari dalam dompetnya untuk persembahan, lalu pergi keluar mobil. Selain sejumlah uang tersebut, Noriko hanya membawa payung merah. Dia meninggalkan dompetnya di dalam mobil. Saat itu, Noriko mengenakan blus pink lengan panjang, rok hitam, dan sendal biru. Dengan pakaian yang mencolok seperti itu, rasanya tidak sulit melihat Noriko dari kejauhan, bahkan di kerumunan maupun di tengah hujan. Kerabatnya melihat Noriko berjalan ke arah kuil. Namun, dia tidak mengambil rute yang sama dengan paman dan suaminya, melainkan rute alternatif melalui hutan. Beberapa lama kemudian, cucu Noriko mulai meracuk, sehingga anak perempuannya keluar mobil untuk menenangkannya. Saat melihat ke arah kuil, dia melihat Noriko sedang berdiri diam di tengah hutan. Badannya membelakangi arah kuil yang dituju. Anak perempuan Noriko merasa itu agak aneh, tapi karena dia harus mengurus anaknya, dia tidak menghiraukannya lebih lanjut. Itu adalah kali terakhirnya keluarga tersebut melihat Noriko. 6 menit setelahnya, anak perempuan Noriko mulai khawatir karena ibunya tidak juga kembali. Utamanya karena Noriko memiliki gangguan di telinga kirinya, yang menyebabkannya mudah pusing dan kadang-kadang pingsan pada tekanan rendah. Biasanya Noriko menggunakan alat bantu dengar, tapi saat itu dia meninggalkannya di dalam mobil. Dia memutuskan untuk mencari ibunya. Tapi satu-satunya orang yang dia temukan hanyalah sekelompok orang berjumlah 3 orang yang mengenakan topi yang menutupi mata mereka. Detail lainnya mengenai gender, pakaian, dan lainnya mengenai orang-orang ini tidak diketahui. Keluarga tersebut melanjutkan pencarian ketika suami dan paman Noriko kembali. Namun, karena tidak kunjung membuahkan hasil, akhirnya Noriko dilaporkan hilang ke kantor polisi. 10 hari ke depan, sekitar 100 orang bekerja sama untuk mencari area tersebut. Namun, mereka tidak menemukan apapun. Jalan ke kuil di mana Noriko menghilang terhitung terawat dengan baik. Jadi, meskipun itu adalah jalan pegunungan, tidak ada jurang atau jalan-jalan yang akan membuat seseorang mudah tersesat. Selain itu, banyak orang yang sedang berkunjung saat Golden Week. Tapi, tidak ada laporan mengenai orang atau suara yang mencurigakan di hari itu. Bahkan, tidak ada pengunjung yang melihat seseorang dengan deskripsi pakaian Noriko di sekitar kuil. Ya,
Kiranya Noriko telah menghilang secara misterius dari muka bumi atau spirited away. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi pada Noriko? Sebelum kita masuk ke teori-teori yang ada, mari kita lihat informasi lebih lanjut. Pertama, anjing pelacak yang diminta mengikuti bau Noriko berhenti mengendus di sekitaran lapangan parkir. Lalu, sehari setelah Noriko menghilang, terdapat laporan bahwa seorang perempuan dengan penampilan yang menyerupai Noriko terlihat di sekitaran hutan tersebut, tepatnya sekitar 3 km dari area kuil. Namun, tidak ada penemuan yang muncul dari informasi ini. 7 bulan setelah Noriko menghilang, suatu channel TV menerima video yang direkam di sekitaran kuil di hari kejadian. Di video itu terlihat sosok perempuan yang menyerupai Noriko. Namun, setelah melihat video itu, keluarga Noriko mengatakan kalau itu bukan dia. Keluarga Noriko juga menerima beberapa panggilan telepon tanpa suara setelah Noriko menghilang. Setelah dilacak, panggilan tersebut datang dari daerah Osaka dan Yunago. Tapi sekali lagi, petunjuk ini tidak mengarah kemanapun. Putus asa untuk mendapatkan hasil, keluarga Noriko bahkan meminta bantuan paranormal. Menurut paranormal itu, Noriko bertemu seorang pemuda yang pura-pura meminta bantuan. Namun, saat Noriko datang membantunya, Noriko lalu disergap oleh sekelompok orang. Dia dipukuli dan lalu ditinggalkan terkapar di lokasi tersebut. Tapi karena panik dan kebingungan, Noriko tanpa sengaja berjalan ke arah tebing dan mati. Tentunya paranormal ini tidak memiliki bukti apapun yang dapat mendukung klaimnya. Dan kurang lebih itu semua informasi yang kita punya. Sekarang, mari kita lihat beberapa teori mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus ini. Teori pertama adalah karena suatu alasan, Noriko memutuskan untuk kabur dari keluarganya atau menghilang secara sukarela. Kemungkinan alasan pertama adalah untuk memulai hidup baru. Dalam teori ini, berarti setelah keluar dari mobilnya, Noriko menggunakan bus atau taksi untuk kabur dari keluarganya. Namun, hasil penyelidikan tidak membuktikan kalau ini yang terjadi. Kalau dipikir-pikir, ini juga merupakan motif yang kurang kuat. Karena keputusan untuk pergi ke kuil tersebut bukanlah keputusan yang direncanakan oleh Noriko, melainkan merupakan ide spontan dari ibu mertuanya. Terlebih lagi, mereka semua berangkat bersama keluarga besarnya. Personally, kalau aku berencana kabur dari rumah, aku nggak bakal merencanain kaburku ketika lagi jalan-jalan bareng keluarga besar. Jadi, kalau memang Noriko kabur di sini, keputusannya untuk kabur adalah keputusan yang dibuat mendadak, bukan terencana. Tentunya hal ini tidak sepenuhnya mustahil. Bisa jadi, saat perjalanan jauh dari tempat tinggal mereka ke area kuil, terdapat suatu percakapan yang menjadi trigger untuk Noriko kabur dari rumahnya. Tapi anehnya lagi, Noriko hanya mengambil uang sejumlah 101 yen dari dompetnya. Rasanya itu bukan jumlah yang cukup untuk kabur seorang diri. Tentunya bisa jadi Noriko hanya pura-pura mengambil uang segitu dan sebenarnya mengambil uang dengan jumlah yang jauh lebih banyak. Tapi rasanya keluarganya pasti notice kalau dompet yang ditinggalkan itu tidak ada isinya. Bicara tentang 101 yen, itu jumlah yang sangat spesifik. Banyak orang yang menganalisa makna di balik donasi yang diberikan di dalam kuil. Dan 101 yen memiliki makna awal dan keputusan. Bisa jadi, saat Noriko meninggalkan mobilnya pada hari itu, dia keluar dengan suatu keyakinan yang terpendam dalam hatinya. Salah satu kemungkinan motif ini adalah Noriko memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Tapi tidak ada informasi mengenai hubungan Noriko dan kesehatan mentalnya yang dapat mendukung teori ini. Teori kedua adalah Noriko menjadi korban penculikan. Kemungkinan yang paling populer dalam teori ini adalah Noriko diculik agen-agen Korea Utara. Teori ini muncul karena terdapat telepon-telepon tanpa suara yang masuk ke rumah keluarga Noriko. Tapi kayaknya nggak ada alasan juga untuk Korea Utara menculik seorang ibu rumah tangga berusia 48 tahun yang kebetulan berkunjung ke kuil untuk melihat bunga. Ada kemungkinan Noriko melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat. Sebelum Noriko menghilang, anaknya melihat dia berdiri diam di tengah hutan. Bisa jadi saat itu Noriko sedang melihat suatu tindak kriminal dan siapapun itu tidak ingin meninggalkan saksi mata. Jadi, mereka menculik Noriko untuk membungkamnya. Ada dua kekurangan dalam teori ini. Pertama, jika Noriko memang disergap, kebanyakan orang pasti teriak di posisi itu. Namun, tidak ada saksi yang melaporkan suara teriakan di hari itu.
Selain itu, jika memang Noriko menjadi saksi suatu tindak kriminal, itu berarti si pelaku melakukan tindakannya pada siang hari, di lokasi wisata, di saat libur panjang, dan di saat mekarnya bunga yang menjadi daya tarik turis. Itu tidak masuk akal. Tapi ada kemungkinan juga kalau penculikan ini tidak terjadi dengan sergapan yang tiba-tiba, melainkan bisa jadi si pelaku berhasil meyakinkan Noriko untuk mengikutinya ke tempat yang jauh dari kerumunan atau bahkan ke mobilnya. Tentunya kronologi ini lebih masuk akal. Tapi sekali lagi, tidak ada bukti yang mendukung teori ini. Selain itu, cukup sulit membayangkan motif di balik penculikan ini, karena tidak ada tuntutan tebusan yang masuk ke keluarga Noriko. Dan kalau motifnya adalah perdagangan manusia, biasanya pelaku menargetkan orang-orang yang jauh lebih muda. Teori berikutnya cukup simpel. Kecelakaan. Karena ya kadang-kadang kecelakaan terjadi. Melihat faktor hujan yang dapat membuat jalanan hutan menjadi lebih licin, dan fakta bahwa Noriko memiliki gangguan telinga yang membuatnya menjadi lebih rawan pingsan. Bisa jadi Noriko kehilangan keseimbangan saat berjalan ke arah kuil, dan tanpa sengaja terpeleset, lalu kakinya terkilir atau terkena serangan jantung atau apapun itu. Tentunya ini menimbulkan pertanyaan, kalau gitu kenapa jasadnya tidak ditemukan? Bisa jadi setelah meninggal karena kecelakaan, jasad Noriko dimakan binatang buas di sekitar area tersebut. Dari research yang aku lakukan, memang tidak ada informasi mengenai binatang buas yang tinggal di daerah kuil tersebut. Tapi, kota Maebashi, di mana kuil ini berada, memang merupakan habitat dari beruang hitam. Bisa jadi, makhluk itulah yang memakan Noriko. Teori selanjutnya cukup kontroversial, yakni semua kasus ini adalah buatan-buatan keluarga Noriko. Bisa jadi, suatu hal terjadi pada Noriko, baik itu hilang, kabur, atau mati. Tapi, apapun yang terjadi pada Noriko, itu tidak terjadi di kuil Akagi. Noriko tidak pernah menapakkan kakinya di kuil Akagi. Jika teori ini benar, itu berarti keluarganya telah berkonspirasi untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi pada Shizuka Noriko di hari itu. Tapi ya, teori ini tidak memiliki basis. Teori terakhir adalah yang paling populer dan alasan kenapa kasus ini terkenal. Tidak adanya mayat, jejak, dan menghilangnya Noriko secara misterius di tengah-tengah keramaian turis tanpa saksi mata menimbulkan teori bahwa ini adalah kasus nyata spirited away atau kamikakushi. Tentunya kuil ini adalah tempat yang spiritual. Jadi mungkin karena satu dan lain hal, arwah dan dewa penghuni kuil tersebut memutuskan untuk membawa Noriko ke dunia lain. Dan kurang lebih itu semua teori yang ada dalam kasus ini. Jujur, aku sendiri pun belum yakin mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada Noriko di hari itu. Tapi kalau boleh bertaruh, aku rasa teori kalau ini adalah kecelakaan naas merupakan teori yang paling kuat. Karena teori tersebut memiliki paling sedikit lubang. Mengenai anjing yang tidak bisa melacak Noriko, aku rasa ini disebabkan oleh hujan yang dapat menghapus jejak dan bau yang ditinggalkan. Tapi, aku juga tidak bisa sepenuhnya menutup kemungkinan kalau Noriko bisa jadi menghilang dengan sukarela, diculik, atau disembunyikan oleh dewa. Dan ini membawa kita ke akhir arsip merah malam ini. Apapun yang terjadi pada Shizuka Noriko di hari itu, setelah 25 tahun, kasus ini tidak juga terselesaikan. Aku sudah memberikan kalian semua fakta dan teori yang ada. Tapi, bagaimana menurut kalian? Kira-kira apa yang terjadi di kuil itu? Silahkan tinggalkan pemikiran kalian di kolom komentar. And thank you sudah datang ke kelas malam ini. Jika kalian punya ide mengenai kasus apa yang harus kita bahas di arsip merah selanjutnya, silahkan tinggalkan pemikiran kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Hai, Sunny Fire. Jangan lupa saksikan kelas malam tiap hari Kamis jam 7 malam hanya di AP Entertainment. Bye!